melanjutkan ujian ini. Haleluya Yesus. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum mencoba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sama gambar kita bantu diri bersama-sama. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum mencoba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita yakin dan percaya Tuhan punya rencana di dalam hidup kita. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Bersama-sama kita akan menyerah Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah
akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Yesus, haleluya. Ya Tuhan, Tuhan kami bersyukur. Tuhan kami mengucapkan terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu kami boleh ada saat ini Tuhan. Karena berkat-berkat-Mu kami boleh ada saat ini Tuhan. Begitu besar kasih-Mu atas kehidupan kami. Begitu besar kuasa-Mu atas kehidupan kami, anak-anak-Mu yang hari saat ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan mempunyai kerinduan untuk senantiasa menyenangkan hati Engkau Tuhan di saat-saat yang tidak menentu ini Tuhan. Kami boleh mendekatkan diri padamu Tuhan, karena dengan kami dekat pada Engkau, memberikan kami tenangan, memberikan kehidupan kami damaian, memberikan kami penghiburan Tuhan, sehingga kami mampu menghadapi segala permasalahan yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, Yesus haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, renungkanlah kebaikan-kebaikan Tuhan selama satu minggu ini. Karena Tuhan masih menyelamatkan kehidupan kita, karena Tuhan telah menyertai kehidupan kita, karena Tuhan telah membentuk hidup kita, sehingga kehidupan kami kita lebih dekat dan lebih percaya pada Tuhan Yesus semakin hari berjalan. Haleluya. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, pada pagi ini kami bersyukur padamu Tuhan, karena kasih anugerah-Mu, kemurahan-Mu, dan kebaikan-kebaikan-Mu Kau nyatakan dalam kehidupan kami sejak jemaat-Mu pada saat ini Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah pagi ini hanya di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Biarlah urapan-Mu, kuasa-Mu, penyertaan-Mu selasa melingkupi hidup kami, selasa melingkupi ruangan ini Tuhan, sehingga suasana surga ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin percaya Tuhan, kuasa-Mu, urapan-Mu melingkupi kami semua. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami beraskan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom.
Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan Tuhan mengagungkan dan meninggikan nama Dia. Karena kita yakin dan percaya kita umat Tuhan pasti diberi kuasa untuk mengalahkan segala pencobaan di dunia ini. Amin. Diberi kuasa. Walaupun pujian hanya singkat, aku yakin dan percaya urapan Allah mengurapi setiap hati yang hadir saat ini. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Haleluya Yesus. Di saat kita terbeban berat, di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti, seperti tanganmu berkuasa mengubahkan badanku menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancanganmu yang sempurna. Amin Yesus. Amin. Haleluya. Di saat ku berbeban ku punya Kau Tuhan.
Pagi ini kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kau masih memberikan kesempatan kepada setiap kami. Kau masih memberikan waktu kepada setiap kami untuk memuji, memuliakan, membesarkan akan nama-Mu ya Tuhan. Mari ya Tuhan, pujian yang sudah kami naikkan, biarlah berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Boleh menyukakan akan Engkau ya Tuhan, sehingga Engkau saat pagi hari ini ada di tengah-tengah kami, melawat setiap kami ya Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami untuk ketaburi dengan kebenaran sabda firman-Mu. Kami mau sediakan tanah hati kami yang paling baik ya Tuhan, supaya manakala kebenaran sabda firman-Mu disampaikan, hati kami boleh siap untuk menerima. Hamba-Mu yang tidak punya kemampuan apa-apa ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau yang menguasai keberadaan hamba-Mu. Lidah bibir hamba-Mu, Kau taruh perkataan-Mu. Seluruh kehidupan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Mari ya Tuhan, Kau berbicara kepada setiap kami. Siap menerima kebenaran sabda firman-Mu. Kami mau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap diberkati bersama berkata, Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi,
Senang sekali rasanya saat pagi hari ini kita boleh berjumpa, kita boleh bertatap muka satu dengan yang lain. Walaupun masih terbatas, tetapi kita bersyukur teman-teman kita yang tidak ada bersama dengan kita bisa mengikuti ibadah secara online di rumah, nanti lewat link yang dibagikan kepada grup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari bersama kita akan membuka Alkitab kita. Belum menyampaikan pada operator. Kita akan temukan di dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Saudara temukan, apabila saudara sudah menemukan, saya ajak sekali lagi bangkit berdiri untuk menghormat firman Allah sebagai landasan kita menerima firman Tuhan saat pagi hari ini. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Ya, kita baca bersama-sama, hitungan ketiga mulai 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan saat pagi hari ini, biarlah ini menjadi satu kekuatan pengiringan kita kepada Tuhan di dalam menghadapi segala hal. Rasul Paulus katakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, yang memberi kekuatan kepada Rasul Paulus. Segala perkara artinya semua, baik itu susah, baik itu senang, baik itu berkekurangan maupun berkecukupan, bahkan berkelimpahan sekalipun, Rasul Paulus pernah mengalami itu semua di dalam pelayanannya. Kita tahu bahwa Rasul Paulus di tengah-tengah melayani pekerjaan Tuhan, dia secara pribadi juga bekerja untuk menghidupi dirinya. Oleh sebab itu, Rasul Paulus pernah mengalami namanya kekurangan, pernah mengalami kelaparan, tetapi juga pernah mengalami yang namanya kelimpahan. Demikian pula di dalam kehidupan kita seperti saat ini, situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang tidak mengenakan, banyak yang terdampak. Diakui atau tidak diakui, di dalam masa-masa pandemi seperti ini banyak yang terdampak. Tetapi biarlah kita semua memegang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saat pagi hari ini bukan hanya diperuntukkan kepada jemaat yang berada di Filipi, yang dilayani oleh Rasul Paulus, tetapi ini juga diperuntukkan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Bahwa segala perkara artinya semua hal. Dan apabila kita boleh kuat, kita boleh berkenangan sama dengan saat ini, bukan karena gagah kita, bukan karena kebisaan kita, bukan karena kepintaran kita, tetapi ingat bahwa di atas semuanya itu, bahwa Tuhan adalah merupakan sumber kekuatan bagi kita semua. Sebab itu, tema firman Tuhan saat pagi hari ini akan saya berikan judul, Tuhan memberikan kekuatan baru. Tuhan memberikan kekuatan baru. Kalau masa-masa yang lampau, bahkan mungkin sampai saat ini, sepertinya dalam tanda kutip kita tidak kuat, tetapi melalui pemberitaan kebenaran firman Tuhan saat ini, kita boleh menerima janji kekuatan. Kekuatan tidak berasal dari kekuatan
kekuatan kita sendiri, tetapi kekuatan yang daripada Allah. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Galis bisa tolong bantu. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Amin. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Bagaimana kita bisa mendapat kekuatan baru, Bapak Ibu Saudara? Saudara lihat firman Tuhan. Saudara dengar firman Tuhan yang diperkatakan pagi hari ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang menantikan Tuhan itu akan mendapat satu kekuatan baru. Walaupun ada satu pepatah dunia yang mengatakan bahwa menanti itu adalah pekerjaan yang membosankan, pekerjaan yang tidak menyenangkan, tetapi dikatakan firman Tuhan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi jawabnya, bagaimana kita mendapat kekuatan baru? Yaitu apabila kita menanti-nantikan Tuhan. Kita harus tetap setia di dalam setiap keadaan kita, di dalam setiap keadaan, baik itu menyenangkan, baik itu tidak menyenangkan. Tetap setia menanti janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan satu kekuatan yang baru. Menantikan artinya adalah percaya. Percaya yang sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Menantikan artinya adalah mengandalkan, menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Dikatakan selanjutnya, mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Jadi orang yang mendapat kekuatan baru itu diumpamakan, diilustrasikan bagaikan raja wali yang naik terbang. Terbangnya raja wali tidak rendah, Bapak Saudara. Semakin angin badai semakin kencang, maka raja wali akan naik terus di atasnya. Mereka akan menerjang badai. Yang selanjutnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang memperoleh kekuatan baru diilustrasikan bagaikan raja wali yang naik terbang ke atas angkasa. Walaupun mereka berlari, tetapi tidak menjadi lesu karena mempunyai kekuatan yang baru. Mereka berjalan dan tidak mengalami satu masa yang namanya kelelahan, karena mendapat satu asupan yang luar biasa. Setiap pagi, setiap hari kita membutuhkan pertolongan yang dari Tuhan. Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang ketiga. Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang ketiga. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum.
Kita itu diumpamakan seperti buluh. Buluh itu setelah saya lihat-lihat, kalau di dalam kamus bahasa Indonesia buluh itu gua ambil buluh sebatang itu bambu, tapi ternyata di dalam Alkitab buluh itu adalah tanaman liar, semacam alang-alang yang tumbuh secara liar di tepian sungai. Kalau saya boleh menerjemahkan dengan bahasa bebas, di sini adalah gelagah, barangkali seperti itu ya Bapak Nona ya. Tanaman liar yang tumbuh di sepanjang aliran sungai, semacam alang-alang. Kalau yang hidup di pedesaan dekat sungai tahu apa itu buluh, tanaman liar yang tidak ada artinya, tidak berguna. Itu adalah diilustrasikan kita semua itu adalah orang-orang yang tidak berguna pada dasarnya. Tapi walaupun kita tidak berharga di mata orang, tidak ada gunanya, tetapi bagi Tuhan dikatakan buluh yang patah terkuler tidak akan diputuskannya. Tuhan akan tetap menjaga, Tuhan tetap memelihara. Bahkan Tuhan mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Sadarlah itu bahwa kita bukan siapa-siapa, tetapi kita berharga di mata Tuhan. Dikatakan seperti buluh yang patah terkuler, tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tuhan akan tetap setia menjaganya. Sebab itu kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Hanya oleh kasih karunia-Nya saja kita telah ditebus, kita telah diselamatkan, kita telah diangkat dari kehidupan yang tidak berharga menjadi sesuatu yang berharga, bahkan berguna untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 dan 10. Saya lagi balis 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 dan 10. Inilah firman Allah. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Amin. Ini adalah keberadaan kita semua setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita semua. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kita merupakan umat-umat pilihan daripada Tuhan. Imamat yang rajani, artinya kita semua kedudukannya sama di hadapan Tuhan. Kita sebagai imam-imam, kita sebagai pemimpin, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tetapi dengan satu tujuan Bapak Ibu Saudara. Apa tujuannya Allah menyelamatkan kita, memenangkan kita? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang dari Dia. Perintah Tuhan Yesus. Jangan sampai lengah. Apabila beberapa waktu yang lalu mungkin pengiringan kita kepada Tuhan agak kendor. Mari, buluh yang patah terkuler tidak
yang baru. Di dalam menghadapi era yang seperti ini, mari kita andalkan hanya kepada Tuhan, supaya Tuhan yang memampukan kepada setiap kita, sehingga kita punya satu kekuatan bukan karena kita, tetapi hanya kekuatan yang daripada Tuhan. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita telah diangkat dari hidup, dari kegelapan, kita telah dimenangkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan tetap pelihara ini. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, benar Bapak Ibu Saudara, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Semuanya adalah hanya oleh kasih karunia Allah yang Tuhan limpahkan kepada setiap kita. Maju lagi di dalam kitab 1 Petrus, masih dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Kita orang yang berdosa, kita orang yang jahat, tetapi Allah oleh belas kasihan, oleh kasih karunia-Nya menanggung setiap dosa kita, menebus setiap dosa kita, sehingga kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Satu firman yang boleh menguatkan kepada kita saat ini juga terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-66 ayat yang kedua. Biar ini boleh menyadarkan kepada setiap kita. Yesaya pasal yang ke-66 ayat yang kedua. Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, termasuk kita semuanya, alam semesta ini, sehingga semuanya ini terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Apabila situasi seperti ini Tuhan izinkan, itu juga karena Tuhan. Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, Bapak Ibu Saudara? Sehingga semuanya ini terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang. Perhatikan, pada siapa Tuhan memandang? Kepada orang yang tertindas, kepada orang yang patah semangat, dan yang gemetar kepada firman-Ku. Firman Tuhan tidak hanya diperuntukkan bagi saudara, tetapi juga diperuntukkan bagi yang menyampaikan sabda firman Tuhan, supaya kita senantiasa ingat kepada Tuhan. Mungkin kita hampir putus asa, tetapi kita ingat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan satu kekuatan yang baru kepada kita semua. Ayat yang terakhir, Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13
dan 14. Kita tolong dengan hormat Saudara Lilis membacakan. Filipi pasal yang ke-3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari ayat ini sebagai perenungan pada kita semua, supaya kita melupakan apa yang ada di belakang kita, dan kita semua berlari-lari untuk memperoleh upah yang daripada Tuhan, dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Pandangan kita lurus ke depan. Ending kita memperoleh mahkota yang daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Biar kita boleh memperoleh kekuatan baru yang daripada Tuhan. Firman Tuhan yang singkat, yang sederhana, biar ini boleh menjadikan berkat di dalam kehidupan kita menghadapi masa-masa yang sulit seperti saat ini. Yakin, percaya bahwa Tuhan memampukan kepada setiap kita. Tuhan memberikan satu kekuatan kepada setiap kita. Bila hati terasa berat, Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sungguh Dia tanya, Sujud di atasnya.
kasih ya Bapak. Kami juga berdoa buat Bapak Mukhtar yang sudah menyampaikan firman. Kiranya Tuhan berkati dalam pelayanannya, Tuhan berkati dalam keluarganya, usahanya, dan apa yang menjadi kerinduannya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai. Terima kasih ya Bapak. Serahkan Tuhan jemaat TV Sobat Setia. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa, sehingga Tuhan semakin hari semakin setia Tuhan untuk senantiasa datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini belum bisa menerima firman-Mu, belum mendengar akan pemberitaan firman-Mu. Kiranya Tuhan lawat satu persatu, sehingga Tuhan mereka sama-sama menerima berkat Tuhan rohani pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami serahkan hidup kami pada hari ini dalam kuasa Tuhan. Kami mohon ampun Bapa atas segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa berkat, mari Bapak Ibu untuk kita panjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita untuk menerima doa berkat. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan yang kudus menyertai saudara-saudara sekarang ini dan selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa